membaca firman Tuhan terlebih dahulu. Kita ambil dari Maleakhi 3 ayat yang ke-18. Saya bacakan demikian, Maleakhi 3 ayat yang ke-18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami datang ke tempat ini mau beribadah. Kami bersyukur juga buat pernyataan Tuhan di sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Kami bersyukur buat kesehatan, buat berkat, rahmat, anugerah yang sudah melimpah dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami memulai ibadah, kiranya Tuhan mengurapi setiap kami, memberikan hikmat, supaya kami dapat beribadah dengan baik pagi hari ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berkati seluruh pelayan Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir, bahkan yang sedang dalam perjalanan. Tuhan tibakan dengan penuh sukacita, dan kami bersama-sama mengagungkan nama Tuhan di tempat ini. Kami persembahkan ibadah pertama ini, kiranya Tuhan berkenan. Dan kami tahu ketika Tuhan berkenan atas ibadah ini, maka Tuhan memberkati setiap kami. Bahkan mujizat terjadi di tengah ibadah ini. Terima kasih Bapak. Kami mulai ibadah ini dengan ucapan syukur, hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan ada pada kita semua pada hari ini, dan shalom juga kepada jemaat-jemaat yang ada di rumah. Mari kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini. Hari ini adalah hari yang terbaik. Anugerah Tuhan telah nyata di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur lewat pujian dan penyembahan kita, bahkan doa-doa dari Bapak Ibu. Dan mari bersama-sama kita membangun mazmur pujian bagi Tuhan, sehingga kita dilayakkan dan berkenan di hadapan. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih. Kami bersyukur.
dalam pujian. Hendakkan diri sujud dan berdoa, mencari wajah, berpaling dari jalan kami yang jahat. Semua oleh anugerah-Mu, Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu pulihkanlah. ini doa kami Tuhan. Bapa, pulihkan kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami bersyukur atas bangsa kami Tuhan. Kami biar mengucapkan berkat buat Indonesia. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rencana-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Mari bersama-sama kita ucapkan berkat. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi, yang mengubahkan
dan hanya kepadamu Bapa kami membawa pujian. Mari kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang di rumah, mari bersama-sama bersukacita di dalam hadirat-Mu. Bawa pujian-Mu yang terbaik yang ada di rumah dan di tempat ini. Bersama-sama membangun pujian bagi Tuhan yang hidup. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersama, garisnya suku dan bangsa. Berdiri ada martabat Tuhan, suara keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Haleluya. Kami membawa hati kami Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Mu. Terimalah pujian kami Bapa. Tiba saatnya kami berkumpul bersama, garisnya suku dan bangsa. Satu suara berdiri hadapan Bapa Tuhan. Satu suara diselamatkan selamat bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, Dia selamanya. Haleluya. Apa yang bertahta di atas pujian kami Bapa, karena di dalam tahta pada kemuliaan kami duduk di atasnya. Haleluya. Ada jiwa dapat semangat pujian ini. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Kemuliaan bagi-Nya, kemuliaan bagi-Nya, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Hari ini Tuhan kami naikkan pujian kami Bapa. Engkaulah Tuhan satu-satu alasan dalam kehidupan kami.
kami ada di tempat ini. Haleluya. Langkah kami tertuju berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapat di sinar terang yang kudus. Panggil namanya, oh Yesus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan, Kami agungkan namamu,
Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan. Jemaat katakan, ku aman karena kau menjaga. Hanya hidupku ditentukan oleh kuasa. Nyanyikan dengan kerinduan jemaat. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Nyanyikan pujian ini dengan penuh iman. Ku yakin saat kau berfirman Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Ya hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman Tuhan karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menolong. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Mari kita mengangkat tangan kita. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Tulisannya disediakan bagiku. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan Kami percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kau akan bekerja dalam hidup kami. Kau akan nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap kami yang mengalami beban yang berat. Kami percaya Tuhan akan lepaskan setiap beban kami. Kami yang sakit Tuhan akan sembuhkan, pulihkan Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kau nyatakan kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu Tuhan. Bahkan yang ada di rumah saat ini Tuhan. Setiap kami diberkati oleh firman Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya pemberitaan firman Tuhan dari awal hingga selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
bersama-sama. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Kita sedang mendengarkan firman pujian-pujian yang begitu luar biasa, dan saat ini kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, tema di bulan ini adalah kebangkitan kota dan bangsa. Kita akan memiliki harapan, kita memiliki doa kepada Tuhan bahwa kota kita akan bangkit, amin. Bangsa kita akan bangkit. Dan Tuhan katakan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7, kita akan baca firman Tuhan yang menjadi tema pada bulan ini adalah, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Tuhan katakan kepada kita pada pagi hari ini, usahakanlah, bekerjalah di kota di mana Tuhan taruh kita, bekerjalah di mana Tuhan tempatkan kita, di mana kita tinggal saat ini. Ya, kalau kita ditarakan, usahakanlah kesejahteraan kota tarakan. Berdoalah, Tuhan katakan bersyafaatlah bagi kota ini. Bersyafaatlah, bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau kita berseru kepada Tuhan, bersyafaat bagi kota, saya percaya bahwa Tuhan akan memberikan kesejahteraan bagi kota kita. Amin. Kita tidak boleh memiliki rasa sikap masa bodoh. Ya, kita nggak boleh masa bodoh dengan apa yang terjadi di bangsa kita. Kita tidak boleh berkata, yang penting keluargaku baik, yang penting anak-anakku sehat, yang penting kami cukup. Kita nggak boleh masa bodoh. Tuhan katakan, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu aku buang. Bekerjalah sungguh-sungguh, bersyafaatlah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau kota kita diberkati oleh Tuhan, saya percaya kita semua diberkati. Amin. Kalau kota kita makmur, kita juga makmur. Kalau kota kita damai, saya percaya kita juga merasakan damai. Amin. Apa yang terjadi di kota kita, pasti kita akan turut merasakannya. Tuhan katakan, usahakanlah, berdoalah. Artinya Tuhan katakan, ini adalah perintah dari Tuhan pada pagi hari ini. Berdoalah, berusahalah di mana Tuhan tempatkan kita untuk kesejahteraan kota kita. Salah satu cara untuk mengusahakan kesejahteraan kota kita adalah berdoa. Ya, saya katakan cara kita berusaha di kota ini adalah berdoa. Berdoalah bagi kota kita. Kita melihat kehidupan dari Abraham. Kita baca dalam Kejadian 13. Kejadian 13 ayat 2 sampai ke 11, kita akan lompat-lompat ya. Ayat yang kedua, adapun Abram sangat kaya banyak ternak, perak dan emasnya. Ayat yang kelima, juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba, lembu dan kemah. Ya, Lot adalah keponakan dari Abraham yang ikut bersama-sama, artinya dia nunut kepada Abraham. Lot itu numpang kepada Abraham. Tetapi kita lihat bahwa Lot juga diberkati. Lot juga mempunyai domba, mempunyai lembu dan mempunyai kemah. Artinya dia juga diberkati oleh Tuhan. Ayat yang ke-6, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Ya, begitu banyaknya ternak mereka, begitu banyaknya harta mereka, sehingga dikatakan firman Tuhan bahwa negeri itu tidak cukup luas untuk mereka. Ayat ke-7, karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Kemudian kita baca di ayat ke-8. Kemudian berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Abraham adalah orang yang bijaksana. Saudara, enggak usah ribut, ya. Kita ini saudara, aku ini pamanmu dan kau adalah ponakanku, seperti kira-kira ya. Kemudian ayat ke-9, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku, jika engkau ke kiri, aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Kemudian ayat ke-11, sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Ini cerita antara paman dan ponakan. Lot ikut bersama dengan Abraham, artinya Lot itu numpang kepada Abraham. Dia ikut kepada Abraham dan dia juga diberkati oleh Abraham. Tetapi
dikatakan firman Tuhan bahwa negeri itu tidak cukup luas bagi mereka karena apa? Banyaknya ternak mereka, karena mereka sangat diberkati. Akhirnya gembala-gembala Lot dan gembalanya Abram bertengkar. Akhirnya mereka berpisah. Tetapi kita baca di dalam ayat ke-9 bahwa Abraham adalah orang yang sangat murah hati, sangat rendah hati. Kita baca di dalam ayat 9 kembali. Percakapan kedua orang ini, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau, untuk Lot? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Dengan kata lain, Abraham berkata, Lot, kamu pilih aja apa yang kamu suka. Tempat mana yang kamu suka, yang cocok dengan kamu, pilih aja. Ya. Umumnya kalau kita mempunyai sesuatu barang, harta, pasti kalau kita ingin berbagi, ya, kalau saya ingin berbagi dengan Ibu Dewi Yul, saya katakan, saya pasti akan mengambil bagian saya dulu, kemudian saya berikan sisanya kepada Dewi Yul. Tetapi ini kebalik, Lot memilih yang terbaik bagi dirinya sendiri, sisanya buat Abraham. Sebenarnya ini gak etis, karena apa? Dia numpang, seharusnya dia menerima sisa, tetapi sebagai seorang manusia, dia adalah orang yang serakah. Dia memilih yang terbaik menurut pandangan matanya dan sisanya, ya, sangat kata-katanya sisanya diberikan kepada Abraham. Ya, Lot memilih yang bagus. Secara manusia kalau kita juga diberikan pilihan, ya, saat kalau di depan kita diberikan pilihan, di depan kita ada emas dan berlian, kita pasti memilih berlian, betul ya? Amin. Memilih yang baik di pandangan mata kita. Hidup ini selalu dihadapkan dengan sebuah pilihan. Manusia cenderung melihat apa yang baik bagi pemandangan matanya. Seandainya kalau Bapak Ibu ditawarkan pekerjaan, ada dua tawaran. Yang pertama, gajinya besar tetapi pekerjaannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, gajinya kecil tetapi pekerjaannya sesuai dengan firman Tuhan. Ini tawaran kepada kita. Kita milih yang mana? Ya, karena hidup ini adalah pilihan. Anak-anak muda diperhadapkan dengan dua pilihan. Kalau dia memilih pasangan, di depannya ada seseorang yang menarik, tapi sifatnya buruk. Dan yang kedua, di depannya ada orang yang biasa-biasa saja, tetapi sifatnya baik. Ini tawaran. Kalau kita memilih, itu sesuai dengan hati kita. Amin. Tetapi Lot memilih yang terbaik, semua yang baik, yang banyak airnya banyak untuk pakan ternaknya, untuk minum ternaknya, ada semua hal yang baik dia pilih. Dia memilih sungai Yordan yang subur, yang banyak airnya. Sisanya untuk Abram. Tetapi kalau kita membaca dalam firman Tuhan dalam ayat 14, Tuhan memberikan yang baik kepada Abram walaupun di mata Lot itu sesuatu yang kurang subur, ya. Tuhan katakan dalam ayat ke-14 kita baca, setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Lanjut 15, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Tuhan memberikan yang baik kepada Abraham. Walaupun di mata Lot itu sesuatu yang tidak baik, gak ada airnya, gak subur seperti yang dipilih oleh Lot. Tapi Tuhan memberikan seluruhnya. Pandanglah sekelilingmu, utara, barat, selatan, apa yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Lebih banyak. Amin. Saya katakan bahwa Tarakan ini kecil, ya. Kota kita ini kecil. Kalau di dalam peta itu hanya di ujungnya, ya. Kasihan banget. Saya dulu tinggal di Tarakan, saya juga nggak tahu peta Tarakan itu di mana, ya. Sampai saya sekolah SMP saya cari Tarakan di mana kalau nggak ada dalam peta. Kasihan sekali, Tarakan kecil. Beda dengan Pulau Jawa, beda dengan Sumatera yang begitu besar. Ya, Tarakan nggak ada mall, ya. Seumur umur saya tinggal Tarakan dari kecil, dari lahir malah, ya. Mall itu satu dan itu mati. Nggak ada mall, nggak ada hiburan. Tarakan nggak ada, ya. Ya ada cuma Pantai Amal sekarang yang baru dibangun lumayan bagus dan ada mangrove. Ya, kemarin saya sama Bapak Pak Gembala nonton video mangrove itu. Sekarang penghuninya udah keluar kemana-mana, ya, mangkainya sudah keluar ke rumah penduduk, sudah naik-naik di sengnya penduduk, berbahaya sekali, ya. Ini mangrove, ya. Abraham juga seperti itu, dia ditaruh, dia disisakan oleh Lot tempat yang bagi Lot itu nggak ada apa-apanya, kering. Tetapi keberadaan Abraham mengubah
keberadaan Abraham mengubah tanah yang kering itu menjadi tanah yang subur. Ya, karena apa? Ayat ke-18 kuncinya adalah di dalam ayat ke-18, sesudah itu Abraham memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbatin di Mamre dekat Hebron, lalu didirikannya mesbah di situ bagi Tuhan. Kuncinya adalah Abraham mendirikan mesbah bagi Tuhan. Abraham selalu memanggil nama Tuhan. Abraham selalu melibatkan Tuhan, selalu tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kuncinya seperti itu. Jadi kenapa Abraham bisa mengubah tempat yang kering menjadi yang subur? Karena ada hadirat Tuhan. Doa bisa mengubah keadaan. Tuhan katakan bahwa doa orang benar besar kuasanya. Amin. Kita adalah orang-orang yang benar, yang dibenarkan oleh Tuhan. Saat kita berdoa, Tuhan katakan doamu penuh dengan kuasa. Kenapa? Tuhan menaruh kuasa di dalam lidah kita. Yeremia 29 ayat ke-12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadamu, maka aku akan mendengarkan engkau. Tuhan katakan, kalau kita berseru sama Tuhan, Tuhan katakan Tuhan akan mendengarkan setiap doa kita. Mazmur 149 ayat ke-19. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Saat ini kalau kita berseru sama Tuhan, kalau kita berteriak sama Tuhan, Tuhan tolong bangsaku, berkati bangsaku, pulihkan bangsaku. Tuhan tahu apa yang kita rindukan, apa yang kita harapkan bagi bangsa kita. Amin. Berkatakan bahwa Tuhan akan mendengar teriakan kita, minta tolong. Haleluya. Saya kata bahwa pandemi ini sangat lama sekali. Kemarin saya ke toko jemaat ya, saya cari sesuatu untuk anak-anak sebentar. Kemudian pemilik toko berkata, "Wih, saya bawa Yohan. Wih, sudah di sini ya anaknya? Ya, sudah kok, udah lama, hampir 2 tahun gitu. Waduh, ternyata aku udah lama gak ke gereja gitu ya. Memang pandemi ini apa sih? Mengacaukan semua yang kita rencanakan dalam hidup kita, betul? Kita banyak merencanakan hal-hal yang indah dalam hidup kita. Barangkali bagi jemaat Tuhan yang senang berangkat, yang senang bepergian, memiliki planning yang begitu banyak untuk bisa ke sana ke sini, tapi karena pandemi semuanya menjadi kacau, semuanya menjadi berantakan. Betul? Ada yang memiliki rencana untuk pergi ke KL, ke Bangkok, ya, barangkali ke Surabaya atau ke Jakarta untuk main-main, semuanya berantakan. Karena apa? Pandemi. Kita nggak bisa bebas untuk berangkat, ya. Sekarang apalagi harus ada vaksin. Kita melihat ini kacau semuanya. Saya juga teringat kepada rencana kami ya sebagai orang tua, karena anak saya tahun kemarin sudah akan wisuda ya, tahun kemarin. Sudah rencana nih namanya orang tua ya, pengen ya udah nanti kita ke Jogja wisuda anak saya udah jahit baju, ya udah persiapan jauh-jauh hari. Berapa bulan sebelumnya ternyata wisudanya online. Secara manusia saya kecewa, dan saya tahu anak saya juga ya gimana ya, pengen wisuda tetapi online. Itu rasanya seperti apa? Tapi mau nggak mau ya, pandemi ini semua menjadi kacau. Ya, ekonomi kacau, keamanan kacau, kesehatan kacau, semuanya tidak berjalan seperti kehendak kita. Kita melihat tangisan, kita melihat kesedihan, kehilangan orang-orang yang dekat, ya, teman-teman kita, kerabat kita. Kita melihat di medsos dimanapun banyak orang merasa sedih, merasa kehilangan ya. Tidak mungkin kalau kehilangan kita sukacita, tapi merasa sedih. Dan kita melihat bahwa para medis, para dokter, saya melihat dokter-dokter saya kasihan sekali. Kenapa mereka bekerja keras? Mereka mempertaruhkan segala dalam hidup mereka untuk apa? Untuk berdiri di garda depan, untuk menolong orang-orang yang sakit. Walaupun resikonya ya terpapar ya. Kalau kita melihat orang yang saat ini positif, barangkali kita mendekatnya kita nggak pengen, karena apa? Kita takut terpapar. Tetapi para medis luar biasa. Kita akan terus berdoa untuk para medis biar mereka kuat, amin. Mereka dilindungi oleh Tuhan. Kita melihat pelaku bisnis mengalami kerugian, ya, pebisnis pasti mengalami kerugian karena apa? Banyak sekali yang terjadi ya di kota dan di bangsa ini. Dan kota-kota menjadi sunyi. Ya, Tarakan walaupun kecil, kadang-kadang kita melihat kalau malam minggu tuh ramai banget, tapi sekarang sepi. Karena apa? Karena pandemi ini, Bapak Ibu. Dan disinilah peran kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan katakan kepada kita di dalam Yakobus 2 ayat kedua.
Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Kehadiran kita, kehadiran anak-anak Tuhan, saya katakan harus berdampak kepada kota kita. Keberadaan kita harus ada dampaknya bagi kota ini. Kenapa? Kita harus memiliki iman, ya. Kita harus percaya penuh kepada Tuhan. Kita harus percaya penuh kepada pertolongan Tuhan. Tetapi Tuhan katakan kalau iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Kalau kita hanya percaya, Tuhan aku percaya Tarakan akan pulih. Tuhan aku percaya bahwa bangsa ini akan bangkit. Tetapi kita tidak bertindak, kita tidak berusaha, kita tidak berdoa kepada Tuhan. Tuhan katakan oleh iman setiap perbuatan kita menjadi sempurna, ya. Kalau perbuatan kita dengan iman artinya segala sesuatu yang kita percayakan dan kita kerjakan itu sempurna. Ya, kalau kita punya iman, Indonesia pulih tetapi kita diam, tidak berbuat apa-apa, bangsa kita tidak akan pulih. Kita harus memiliki namanya action, tindakan. Kita harus bergerak, kita harus berusaha untuk bisa menjadi berkat dan berdampak bagi kota kita. Orang ayat lapora, bekerja dan berdoa. Kita harus melibatkan Tuhan dalam setiap doa-doa kita. Bapak Ibu terkasih, di medsos ya semua pasti baca. Ada satu kata yang menggelitik bagi kita. Sembuhlah bangsaku, sembuhlah negeriku, sebentar lagi engkau akan ulang tahun. Ya, kata-kata ini sebenarnya sebuah harapan, sebuah doa bagi bangsa kita. Amin. Sebuah harapan yang begitu besar bahwa di tanggal 17 Agustus kita menerima sesuatu dari Tuhan atas bangsa kita. Berdoalah seperti saat kita mendoakan anak kita yang sakit, ya. Bagi ibu-ibu, kalau anak kita sakit, kita pasti berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita pasti akan menangis sama Tuhan. Kita pasti mengharapkan mujizat Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya anak kita sembuh. Seperti itulah doa kita dari hati kita bagi bangsa kita, buat bangsa kita. Kita berseru sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita menangisi bangsa kita. Amin. Kita minta belas kasihan Tuhan. Kita minta mujizat Tuhan bagi Indonesia. Yesaya 49 ayat ke-8. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali, dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Katakan, Tuhan akan memberikan perkenanan itu kepada Tuhan, kepada kita. Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Tuhan katakan, Tuhan akan membangun kembali bumi ini, membangun Indonesia kembali, membangun kota-kota yang sudah sepi, yang sudah sunyi. Karena apa? Semua orang berduka cita, ya, gak ada lagi sukacita. Tetapi Tuhan katakan, Tuhan akan membangunkan bumi kembali. Amin. Walaupun kondisi kita berduka, bangsa kita berduka, saya katakan kita harus kuat. Amin. Kita harus memiliki iman yang teguh, iman yang kokoh. Tuhan katakan, kobarkan roh yang ada dalam hidup kita. Jangan kendor, jangan loyo. Amin. Karena apa? Kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan kuat. Kita akan mampu melewati setiap apa yang terjadi di sekitar kita. Barangkali karena kelamaan online, barangkali ya di kota-kota besar ibadah-ibadah masih online. Barangkali kelamaan stay at home, maka kita jadi biasa-biasa saja. Gak ada sesuatu yang greget dalam roh kita. Kita merasa biasa-biasa aja. Ibadah yang biasa, nyanyi yang biasa. Gak ada sesuatu yang berkobar dalam roh kita. Tuhan katakan, biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Tadi malam saya tahu bahwa anak-anak muda yang mereka berdoa bagi kota. Mereka mengelilingi kota. Saya sangat bersyukur bahwa Tarakan banyak yang berdoa. Selain anak youth, saya melihat bahwa MC juga berkeliling berdoa bagi kota. Saya melihat juga para Heser, ya, mereka berdoa memberkati kota. Para Goeser juga mereka berdoa bagi kota. Artinya banyak orang yang berdoa bagi kota kita. Saya percaya bahwa kalau kita bersatu hati, ada mujizat bagi Tarakan. Amin. Kalau saat ini kita ingin melayani Tuhan, Tuhan aku nggak bisa melayani Tuhan. Barangkali aku nggak bisa ke gereja karena aku takut, ya. Yang ada di rumah, kita bisa melayani Tuhan dengan berdoa, memberikan doa kita kepada Tarakan, atau memberikan dana kepada Tarakan, atau memberikan perhatian atau kasih kita kepada Tarakan. Itu bentuk kita melayani Tuhan. Kalau saat kita dengar orang isoman, itu bukan sesuatu aib, ya, bukan sesuatu yang memalukan.
Kalau kita sakit itu bukan sesuatu yang memalukan. Kenapa? Kita juga sebenarnya nggak pengen sakit, ya. Amin Bapak Ibu. Kita pengennya sehat, pengennya kuat terus bisa melayani Tuhan. Saat kita mendengar ada teman kita isoman, kita beri semangat. Kita bisa menjangkau mereka lewat WA atau video call. Kita kasih semangat. Atau kita bisa memberikan sesuatu yang berguna bagi mereka yang sedang dikerjakan di gereja ini. Kalau pribadi kita pengen mengerjakan juga boleh. Kita bisa memberi mereka makanan, mengirim mereka makanan, memberikan mereka vitamin, ya, memberikan mereka support. Ayo semangat, nggak apa-apa, ya. Kemarin juga ada sekeluarga di gereja ini yang kena juga semangat, nggak apa-apa, sembuh, amin Bu. Ya. Jadi ini bukan aib, tetapi kita harus saling mendukung. Ya, ada satu keluarga yang pernah kena juga katanya. Banyak yang tahu, saya katakan banyak yang tahu bagus karena banyak yang mendoakan. Amin. Semakin banyak yang mendoakan, semakin cepat sembuh. Karena apa? Doa orang benar besar kuasanya. Jadi kita jangan sampai merasa malu kalau sudah sakit kita diam-diam aja. Tapi kalau kita menginformasikan kepada teman-teman kita bisa saling mendukung dalam doa. Bapak Ibu terkasih, saat ini kita nggak bisa mengandalkan apa-apa. Kita nggak bisa mengandalkan kekayaan kita, kepintaran kita, jabatan kita nggak bisa mengandalkan itu. Tetapi hanya Tuhan Yesus yang bisa kita andalkan. Amin. Kita nggak bisa mengandalkan kekayaan kita, uang kita tidak bisa menolong kita, kekayaan kita atau jabatan kita atau kepintaran kita tidak bisa menolong kita dalam saat ini. Itu nomor sekian. Tapi Tuhan yang nomor satu dalam hidup kita. Haleluya. Kita membaca di dalam Kejadian 13 ayat ke-2 lagi tentang Abraham. Saya hanya mengupas tentang Abraham. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, emas dan perak. Ya. Dia sangat kaya. Dia adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi Abraham tidak sombong. Abraham adalah orang yang sangat murah hati. Abraham adalah orang yang rendah hati. Dia memiliki hati yang sangat mengasihi kota di mana dia tinggal. Saat itu dia sangat mengasihi Sodom dan Gomora. Kita tahu bahwa Abraham bersyafaat bagi Sodom. Abraham berdoa kepada Tuhan, bernegosiasi kepada Tuhan, berdiri bagi Sodom. Abraham tahu bahwa Sodom adalah kota yang sangat berdosa, tetapi Abraham berani berdiri di hadapan Tuhan untuk nego sama Tuhan, untuk bersyafaat sama Tuhan, minta kemurahan Tuhan untuk Sodom dan Gomora, Bapak Ibu, untuk Sodom supaya tidak dibinasakan. Kita baca dalam Kejadian 18 ayat ke-23. Bagaimana Abraham datang mendekat kepada Tuhan. Seperti pujian tadi, kita hanya datang mendekat kepada Tuhan, menghampiri Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Ya, sebagai umat Tuhan, saya percaya bahwa Allah itu senang kalau kita datang mendekat. Seperti Abraham datang dan mendekat kepada Tuhan. Abraham itu bersyafaat kepada Tuhan, Bapak Ibu. Kita baca bagaimana Abraham bercakap-cakap kepada Tuhan dalam Kejadian 18 ayat ke-24 sampai ke-32. Bapak Ibu bisa baca di rumah bagaimana Abraham bernego kepada Tuhan, bernegosiasi kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-24 ya, salah satu saya sampaikan. Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu, apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Tuhan katakan, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Ini salah satu percakapan dari Abraham. Yang awalnya Abraham bernego, Tuhan, kalau ada 50 orang benar di Sodom, apakah Tuhan akan membinasakan Sodom? Tuhan katakan, aku nggak akan membinasakan Sodom karena 50 orang benar. Kemudian negosiasinya turun. Tuhan, kalau hanya 45 gimana Tuhan? Apakah Tuhan akan menghancurkan Sodom? Enggak. Tuhan enggak akan menghancurkan. Tapi akhirnya turun. Tuhan hanya 40 gimana? Tuhan katakan, aku tidak akan menghancurkan Sodom karena 40 orang tersebut. Turun lagi. Tuhan 30. Gimana Tuhan kalau 30 aja? Aku tidak akan menghancurkan Sodom karena 30. Tuhan hanya 20. Semakin turun. Gimana Tuhan? Hanya 20. Aku nggak akan menghancurkan. Dan terakhir, Tuhan hanya 10 Tuhan. Gimana? Akhirnya percakapannya selesai. Gak ada 10 Bapak Ibu. Dan Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora dengan belerang dan api.
seperti Abraham. Tuhan mencari orang-orang yang seperti Abraham yang memiliki hati mengasihi bangsa, mengasihi kota. Saya percaya di tempat ini, bahkan di rumah, kita memiliki hati mengasihi bangsa kita. Amin. Kita bisa berseru pada Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Ya, kita percaya bahwa kita berdiri bagi bangsa Indonesia. Seperti Abraham berdiri bagi Sodom kepada Tuhan, dia berseru pada Tuhan. Tuhan, gimana kalau ada 10 orang? Gak ada. Tuhan mencari orang-orang benar yang berseru kepada Tuhan. Agar apa? Perkenanannya turun atas Indonesia. Gak ada 10 orang Bapak Ibu. Saya merasa sedih ya, di kota yang sangat besar hanya 10 orang gak ada. Gak ada orang benar sebanyak 10 orang, itu sangat miris sekali. Gak ada yang peduli dengan Sodom. Gak ada orang yang peduli yang berseru kepada Tuhan di Sodom. Gak ada. Mereka hanya sibuk dengan hobinya, sibuk dengan bisnis, sibuk dengan segala hal. Gak ada yang peduli dengan Sodom. Saya berandai-andai kalau ada 10 orang yang berdiri bagi Sodom, yang berseru kepada Tuhan, saya berandai-andai mungkin Tuhan gak akan menghancurkan Sodom. Ya. Kenapa? Tuhan itu bukan Allah yang kaku. Kalau Allah melihat ada orang yang berseru, Tuhan pasti akan berbelas kasih. Tapi tidak ada, gak ada. Kalau mereka berseru, saya percaya Sodom tidak akan dimusnahkan. Betul? Tuhan cari kesatuan hati. Tuhan mencari orang-orang yang berseru bersama-sama bagi kota. Saya mengutip temanya, khotbahnya Nita kemarin ya. Yeriko, tembok Yeriko runtuh karena apa? Kesatuan hati. Kalau nggak ada yang bersatu hati, saya percaya Yeriko juga nggak akan runtuh. Kalau kita berseru bersama-sama sama Tuhan, kita menangis bagi bangsa kita, saya percaya Indonesia akan pulih. Amin. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Tanggal 31 Juli kemarin, ya sebelum masuk Agustus, saya tidur, saya bermimpi satu hal yang sangat bagi saya ya, saya sangat menakutkan. Mimpi itu seperti gini Bapak Ibu. Saya ada di satu bangunan yang sangat tinggi sekali. Kemudian sepertinya saya ingin ke bangunan sebelah, tetapi ke bangunan sebelah tuh nggak ada tangga, nggak ada satu hal yang satu pun bisa saya injak. Itu temboknya rata seperti lantai, nggak ada pijakan sedikit pun. Saya melihat, Tuhan, bagaimana saya pengen ke sebelah, saya pengen menyeberang. Kok menakutkan, begitu tinggi dan begitu terjal, nggak ada satupun pijakan. Kemudian Tuhan katakan, ambil sesuatu untuk turun. Saya melihat di situ ada tali, saya ambil. Tapi saya lempar ke bawah, Tuhan nggak panjang, kurang panjang Tuhan. Tuhan katakan ambil lagi yang panjang, saya ambil lagi. Dan saya lemparkan ke bawah, ke sisi sebelah, dan akhirnya saya bisa ke sebelah karena tali itu. Saya tahu sesuatu yang menakutkan itu saya bisa lewati. Dan Tuhan katakan bahwa hari-hari ini banyak orang yang mengalami ketakutan, banyak orang yang tidak memiliki pegangan, banyak orang yang merasakan membutuhkan Tuhan yang begitu banget ya. Banyak orang berseru kepada Tuhan, dan Tuhan adalah sumber pertolongan. Amin. Tuhan nggak pernah salah, Tuhan nggak pernah terlambat untuk menolong kita. Tuhan punya cara untuk menolong kita. Datang dan mendekat seperti Abraham, menyembah Tuhan, berseru kepada Tuhan. Kalau kita takut kepada masa depan, ya, kita takut bagaimana nanti anak kita, bagaimana nanti kelanjutan keluarga, anak-anak saya, apalagi anaknya banyak, bagaimana masa depan mereka, bagaimana nanti kalau saya terpapar, ya, itu ketakutan secara manusiawi. Tuhan tahu kita perlu Tuhan, amin. Kita perlu tangan Tuhan, kita tuh perlu pertolongan Tuhan. Tapi Yeremia 29 ayat 11 berkata bahwa Tuhan itu selalu merencanakan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Tuhan merancangkan yang baik dalam hidup kita, supaya kita sejahtera, supaya ada harapan dalam hidup kita tentang masa depan kita. Amin. Saya undang untuk main musik. Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu, di mana kamu aku buang. Tuhan katakan, bagaimana cara mengusahakan kota? Caranya adalah berdoa. Sampai kapan? Sampai
menerima jawaban dari Tuhan. Sampai kapan? Sampai Tuhan benar-benar mencurahkan kasih-Nya kepada kita. Tuhan katakan, Tuhan kasih kita otoritas, Tuhan kita kasih kita tanggung jawab, Tuhan kasih kita kekuatan untuk berdoa bagi kota kita. 2 orang sepakat berdoa, Tuhan katakan, Tuhan kabulkan. Amin. Dalam Mazmur 91 ayat ke-7 ayat yang terakhir, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 orang di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. 1 orang saja bisa mengalahkan 1000 orang, 2 orang mengalahkan 10.000 orang. Kalau kita sepakat, saya yakin Indonesia pasti pulih, pasti bangkit. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama Bapak Ibu, kita akan menyembah Tuhan. Pujian ini saya dapatkan saat saya mengalami mimpi ini, dan itu mengalir saat saya mengulurkan tali. Ada satu pujian yang mengalir sampai saya terbangun. Bapakku yang baik, Engkau yang sangat kucinta. Haleluya. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Biar ini menjadi doa kita kepada Tuhan. Kau sangat kucinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Katakan, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang kami perlukan saat ini Tuhan. Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya Tuhan. Haleluya. Lebih dari segalanya, kasih-Mu, kasih-Mu bagiku tak pernah berhenti, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Kita tidak pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan, Engkau segalanya dalam hidup kami. Engkau adalah sumber pertolongan dalam hidup kami. Pujian ini selalu terdengar saat saya mengulurkan tali ke bawah. Saya tahu bahwa Tuhan katakan, tak pernah berakhir kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kita terus berharap pada pertolongan Tuhan. Setiap ketakutan, setiap apapun hal terjadi atas bangsa kita, kita hanya bisa berseru dan mengandalkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu Tuhan. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya.
memulihkan Indonesia Tuhan. Dari hati kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memulihkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tuhan menjamah bangsa, pulihkan bangsa kami Tuhan. Kami mengandalkan Engkau Allah kami. Kami percaya bahwa Tuhan, Kau tidak pernah terlambat untuk menolong bangsa kami. Kau mengasihi bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Kau mendengar setiap seruan doa anak-anak Tuhan. Setiap umat-Mu yang berseru dan menangisi bangsa ini. Kami percaya bahwa air mata kami Tuhan tidak sia-sia. Tetapi Tuhan mendengar setiap doa kami. Tuhan mendengar setiap harapan kami. Setiap permohonan kami Tuhan pada pagi hari untuk Indonesia Tuhan. Kau memulihkan bangsa kami. Kau memulihkan kota kami Tarakan. Bahkan kota-kota yang ada di bangsa ini. Semua Tuhan jamah ya Bapa. Nyatakan mujizat Tuhan. Nyatakan keajaiban-Mu atas Indonesia. Atas kota kami Tarakan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mau berdiri bagi bangsa ini. Seperti Abraham Tuhan. Kami mau datang mendekat kepada Tuhan. Kami terus mengandalkan Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang membawa dampak bagi kota dan bangsa kami Tuhan. Kami percaya bahwa Indonesia bangkit, Indonesia pulih, Tarakan bangkit, Tarakan pulih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih kami mengucap syukur hari ini Bapak. Kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Engkau yang menilai keberadaan kami Tuhan, pemberian kami. Engkau terima dan berkenan di hadapan-Mu Bapak. Terima persembahan kami Tuhan secara rasa syukur kami kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. kiranya di bulan Agustus ini terjadi pemulihan yang secara luar biasa atas bangsa kita. Saudara terus berdoa buat gereja kita. Ibadatan tetap diselenggarakan, saudara. Di gereja ini silahkan hadir. Seperti hari ini saudara juga beribadah, dan saya sangat bangga dengan saudara jemaat Tuhan yang setia
situasi apapun tidak menghalangi kita untuk beribadah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Katakan bahwa kiri kanan saudara sambil melihat boleh bahwa saudara adalah orang-orang yang hebat, anak-anak Tuhan yang hebat. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, dan kita akan adakan juga ibadah syukur karena kita berulang tahun yang ke-76 bangsa kita. Hari Senin tanggal 16 di gereja ini juga akan diadakan ibadah tatap muka, tetapi juga akan diselenggarakan juga ibadah online. Silakan saudara memilih secara damai sejahtera saudara. Di gereja terbuka bagi saudara, gereja kita cukup besar dan bisa menampung dan sesuai dengan protokol kesehatan. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Salam buat anggota keluarga saudara di rumah. Kiranya kita semua dalam keberkatan dan perlindungan Tuhan. Sepakat katakan amin. Bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan tracknya tadi, kasih setia Tuhan tak pernah berakhir. Saudara pulang diberkati Tuhan dan terus andalkan Tuhan. Sepakat katakan amin. Tak pernah berakhir kasih pada Tuhan. Pujikan dengan segenap hati saudara. Selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti. Haleluya. Padamu Yesusku, kau segalanya. Kasih sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus demi nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayanan. Apa yang kau rencanakan, kau kerjakan, kau lakukan, dibuat Allah berhasil, beruntung, berkemenangan. Percaya Allah menyertai, memberkati, melindungi kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Ibadah selesai.